Assalamualaikum, halo semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ngomong-ngomong, kalian sudah lihat kan tayangan orang tadi terkait dengan pembahasan negara Ukraina dan Armenia bakal masuk ke dalam kategori negara maju atau tidak? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang negara berkembang. Kalau kalian bertanya-tanya mengenai apa itu sih negara berkembang, mari saya jelaskan. Definisi negara berkembang belum ada istilah resminya, namun kita bisa memberikan definisi negara berkembang adalah negara yang masih dalam tahap proses meningkatkan standar hidup dan perekonomiannya. Jadi, negara berkembang merupakan kebalikan dari negara maju, yaitu negara maju sudah memiliki tingkat standar hidup penduduk dan perekonomian negaranya yang tinggi, sedangkan negara berkembang masih dalam tahap proses memperbaiki tingkat standar hidup penduduk dan perekonomian negaranya. Lalu, apa sih ciri-ciri dari negara berkembang itu? Nah, yang pertama, pastinya memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Yang kedua, dari segi keamanannya tidak terjamin atau memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Yang ketiga, minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan. Yang keempat, memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kelima, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dan yang keenam, sekaligus yang terakhir, yaitu lebih tinggi impor daripada ekspor. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai negara Haiti. Haiti sebagai salah satu negara yang terkenal di Karibia, apakah termasuk ke dalam kategori negara berkembang? Yuk, simak terus dan ikuti saya untuk jalan-jalan ke negara tersebut. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di negara Haiti. Kalau begitu, mari kita langsung saja membahas mengenai geografi fisik dari negara Haiti terlebih dahulu. Secara fisik, negara Haiti terdapat di region Kepulauan Karibia, yaitu di Amerika Tengah, dengan total luas wilayahnya yang sekitar 27.750 km persegi, menjadikannya negara terluas ketiga di Antilles Besar setelah Republik Dominika. Kepulauan ini secara geologis terbentuk sekitar 94 juta tahun yang lalu, atau pada akhir Kapur. Secara geografis, negara Haiti berbatasan dengan negara Kuba dan Jamaika di bagian baratnya, lalu Kepulauan Republik Dominika di timurnya, Kepulauan Bahama, Kepulauan Turk and Caicos, dan Samudra Atlantik Utara di utaranya, serta Laut Karibia di selatannya. Secara letak absolut atau astronomis berada pada koordinat 18 derajat lintang utara hingga 20 derajat lintang utara dan 71 derajat bujur barat hingga 75 derajat bujur barat. Haiti memiliki topografi yang berbukit dan terjal, dengan sekitar 2/3 wilayahnya berada di ketinggian dari 490 meter di atas permukaan laut. Pantai Haiti yang tidak beraturan membentuk semenanjung panjang di selatannya dan yang lebih pendek di utaranya, dipisahkan oleh Teluk Gonave. Pulau Gonave berada di dalam teluknya dan merupakan salah satu fitur utama di Haiti. Haiti memiliki iklim tropis yang hangat dan lembab, dengan suhu rata-rata antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan curah hujan yang bervariasi, yaitu beberapa daerah menerima kurang dari 700 mm per tahun dan mengalami 2 musim hujan, sementara yang lain memiliki hujan yang lebih tinggi, yaitu dari bulan Mei hingga November. Semenanjung selatan lebih rentan terhadap badai tropis dan siklon. Haiti memiliki sektor pertanian yang mendominasi lapangan kerja. Lahan pertanian di Haiti terbatas, akan tetapi lebih dari 2/5 sudah ditanami, dengan tanaman seperti singkong, pisang, jagung, ubi, dan kopi sebagai tanaman utamanya. Di sisi lain, sektor perikanan memiliki potensi yang besar, terutama untuk ikan laut dalam seperti marlin, tuna, dan sarden, tetapi sebagian besar dilakukan secara kecil-kecilan dengan peralatan yang sederhana. Dalam pertambangan, Haiti memiliki deposit kecil emas dan tembaga di utaranya, sementara di pertambangan bauksit di semenanjung selatan telah berhenti sejak tahun 1983. Negara ini juga memiliki sumber daya kalsium karbonat dan marmer, namun tidak memiliki hidrokarbon dan sangat bergantung pada impor energi. Haiti memiliki beragam flora yang dipengaruhi oleh iklim tropisnya. Vegetasi di Haiti mencakup hutan bakau di sepanjang pantai, tetapi keberadaannya telah berkurang drastis akibat eksploitasi. Saat ini, hutan hanya mencakup sekitar 13% dari wilayah daratannya, dengan hutan primer yang semakin langka. Namun, masih ada beberapa kawasan hutan tropis dan rawa bakau. Contoh flora endemik meliputi Magnolia Ekman, yaitu pohon yang sangat langka di daerah pegunungan, serta
Pinus hispaniola, yaitu spesies pinus yang tumbuh di pegunungan Haiti dan Republik Dominika. Kalau begitu, sekarang kita bahas mengenai fauna di negara Haiti. Tunggu. Tenang, untuk sekarang nggak ada serigalanya loh. Haiti memiliki kekayaan satwa liar, terutama burung, dengan lebih dari 28 spesies endemik di Hispaniola, atau pulau yang dibagi dengan Republik Dominika. Burung seperti Greater Antillean Bullfinch, berbagai spesies kolibri, dan todi sering dijumpai di negara ini. Haiti juga menjadi habitat mamalia langka seperti Solenodon hispaniola, yaitu mamalia beracun yang sangat terancam punah. Selain itu, perairan di sekitar Haiti kaya dengan kehidupan laut seperti ikan pari, lumba-lumba, dan berbagai spesies ikan, membuatnya menjadi lokasi yang ideal untuk snorkeling dan eksplorasi laut. Setelah membahas Haiti dari segi geografi fisik, maka untuk selanjutnya yaitu mari kita akan membahas Haiti dari segi sosialnya. Haiti memiliki ibu kota negara yang bernama Port-au-Prince di sebelah selatan pulaunya atau di ujung teluk selatan pulau. Negara Haiti terbagi ke dalam 10 departemen atau provinsi seperti pada gambar peta berikut. Haiti memiliki sistem pemerintahan republik semi presidensial yang dipimpin oleh presiden dan gubernur. Ada fakta unik nih terkait politik di negara Haiti, yaitu Haiti tidak memiliki presiden yang terpilih secara permanen karena krisis politik yang berkepanjangan. Pada bulan April tahun 2024, Edgar Teblaine Fils ditunjuk sebagai pemimpin Dewan Transisi Presiden Haiti oleh Dewan Transisi dari negara Haiti. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya membangun stabilitas di tengah kekosongan kepemimpinan yang telah berlangsung sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021. Sejarah pembentukan negara Haiti bisa dibilang merupakan fakta menarik, yaitu dimulai pada tahun 1492 ketika Christopher Columbus mendarat di Pulau Hispaniola, yang kemudian menjadi basis pemukiman Eropa pertama di Santo Domingo pada tahun 1496. Lalu pada tahun 1697, Spanyol menyerahkan bagian barat Hispaniola kepada Prancis yang menjadi cikal bakal dari negara Haiti. Selanjutnya, pada tahun 1801, Toussaint Louverture, yaitu seorang mantan budak dan pemimpin gerilya, berhasil menguasai seluruh Hispaniola, lalu menghapus perbudakan dan memproklamasikan pemerintahan otonom. Pada tahun 1804 hingga 1806, Jenderal Jean-Jacques Dessalines memproklamasikan kemerdekaan Haiti sebagai republik, menjadikannya negara pertama yang meraih kemerdekaan melalui pemberontakan budak. Namun, Amerika Serikat awalnya menolak mengakui Haiti karena kekhawatiran akan dampaknya pada perbudakan di wilayah selatan di Amerika Serikat. Pengakuan resmi dari Amerika Serikat baru diberikan pada tahun 1862 saat perbudakan di Amerika Serikat mulai dihapuskan selama masa Perang Saudara. Bendera negara Haiti terdiri dari dua garis horizontal yang seimbang, yaitu biru di atas dan merah di bawahnya, dengan persegi putih di tengah yang menampilkan lambang. Warna-warna pada bendera diambil dari trikolor Prancis dan melambangkan persatuan antara orang kulit hitam dan mulatto. Sementara lambang negara Haiti menggambarkan pohon palem dengan topi Phrygian di puncaknya yang melambangkan kebebasan. Mata rantai yang terputus melambangkan berakhirnya perbudakan dan kemenangan melawan kolonialisme. Elemen-elemen seperti meriam dan jangkar mencerminkan perlindungan kedaulatan dan warisan maritim, serta terdapat semboyan pada lambang itu. Sebentar ya teman-teman, Google tolong bantuannya lagi dong. Al Union Fight Lovers. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya Mbak. Oke, lanjut. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti persatuan membuat kekuatan. Haiti mempunyai populasi sebanyak 11.753.943 jiwa menurut CIA pada tahun 2024, dengan kelompok etnis yang terdiri dari 95% orang kulit hitam. Perbandingan populasi berdasarkan jenis kelamin di Haiti adalah sekitar 49,28% laki-laki dan 50,72% perempuan dari total populasi.
Haiti memiliki bahasa resmi bahasa Prancis, namun mayoritas penduduknya lebih pasti dalam bahasa Kreol Haiti dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya sekarang kita sampai pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pembahasan mengenai indikator kuantitatif dan kualitatif negara Haiti. Untuk dianalisis apakah termasuk ke dalam kategori negara berkembang, namun kita akan membahas indikator kuantitatifnya terlebih dahulu. Yuk simak diagram yang sudah saya buatkan berikut ini. Nah, dalam analisis indikator kuantitatif, kali ini saya menggunakan parameter ambang batas negara maju, yakni jika setiap indikator berada di atas atau sama dengan ambang batas negara maju, maka indikator bernilai 1, kecuali indikator pendapatan per kapita yang bernilai 2, karena pengaruhnya sangat signifikan dalam penentuan ini. Serta jika tidak mencapai ambang batas negara maju, maka diberi nilai 0. Selain itu, hasil analisis akhir akan menunjukkan secara keseluruhan indikator kuantitatif, yaitu jika keseluruhan nilai indikator mendapatkan sama dengan atau lebih dari 7, karena total nilainya itu ada 12, maka negara Haiti dapat disebut sebagai negara maju, dan sebaliknya, jika nilai keseluruhan indikator di bawah 7, maka masuk ke dalam kategori negara berkembang. Nah, di sini kalian bisa melihat detailnya secara lengkap, namun kesimpulannya adalah indikator pendapatan per kapita masuk ke dalam kategori negara berkembang, tingkat pertumbuhan penduduk merupakan negara berkembang, angka kematian merupakan negara berkembang, angka kelahiran merupakan negara berkembang, usia harapan hidup merupakan negara berkembang, indeks pembangunan manusia merupakan negara berkembang, jumlah penduduk merupakan negara berkembang, tingkat kepadatan penduduk merupakan negara berkembang, angka beban tanggungan merupakan negara maju, tingkat migrasi merupakan negara berkembang, lalu juga yang terakhir yaitu indikator tingkat literasi merupakan negara berkembang. Hasil akhirnya seperti yang bisa kita lihat, negara Haiti termasuk ke dalam kategori negara berkembang karena hampir semua indikator kuantitatifnya berada di bawah ambang batas negara maju kecuali angka beban tanggungan. Lebih jelasnya itu keseluruhan nilainya adalah 1 dari 12 nilai indikator kuantitatif. Setelah membahas indikator kuantitatif, sekarang sudah saatnya kita membahas mengenai indikator kualitatif negara Haiti. Indikator yang pertama yaitu indikator etos kerja dan pola pikir. Orang Haiti memiliki etos kerja yang kuat, dengan banyak dari mereka bekerja sepanjang minggu dengan jam kerja panjang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama di daerah pedesaan di mana pertanian menjadi sumber penghidupan utama. Pola pikir mereka mencerminkan ketahanan yang luar biasa meskipun menghadapi ketidakstabilan politik, tantangan ekonomi, dan bencana alam. Namun mereka tetap menjaga harapan dan semangat kebersamaan yang tinggi. Jadi kesimpulannya indikator etos kerja dan pola pikir termasuk ke dalam kategori negara maju. Indikator yang kedua yaitu indikator tingkat pendidikan. Pendidikan di Haiti secara resmi diwajibkan untuk anak-anak usia 6 hingga 12 tahun. Namun hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar bersekolah karena keterbatasan fasilitas dan staf yang ada. Sebagian besar anak-anak yang mendapatkan pendidikan terdaftar di lembaga swasta atau yang dikelola oleh gereja. Sekitar 3 dari 1/5 dari populasi dewasa di Haiti memiliki melek huruf dengan tingkat buta huruf yang lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan di kota. Kurikulum pendidikan berbasis pada model Prancis dengan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar utamanya. Meskipun sistem pendidikan ini menghasilkan elit kecil yang memberikan kontribusi budaya, tantangan dalam pendidikan masih tetap ada. Jadi secara keseluruhan, indikator tingkat pendidikan termasuk dalam kategori negara berkembang. Indikator yang ketiga yaitu indikator tingkat kesehatan. Haiti menghadapi tantangan kesehatan yang serius dengan tingkat kematian yang tinggi akibat dari penyakit menular, gangguan pada sistem peredaran darah, dan malnutrisi. Negara ini juga memiliki insiden HIV/AIDS dan tingkat kematian bayi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di belahan barat. Sekitar 3 dari 1/4 rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih dan kondisi sanitasi yang baik, serta perumahan yang buruk memperparah penyebaran penyakit. Selain itu, kekurangan tenaga kesehatan dan kekurangan sumber daya di rumah sakit semakin memperburuk situasi, terutama setelah gempa bumi besar pada Januari tahun 2010. Jadi, kesimpulannya indikator tingkat kesehatan termasuk ke dalam kategori negara berkembang.
Indikator yang keempat yaitu indikator mata pencarian. Mata pencarian utama di Haiti sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten dengan tanaman seperti jagung, kacang polong, biji jalar, kopi, dan tebu sebagai komoditas utama. Perikanan juga menjadi sektor penting meskipun terbatas oleh masalah infrastruktur. Industri dan manufaktur, terutama pengolahan makanan dan tekstil, memiliki peran namun terbatas karena ketergantungan pada impor. Sektor jasa termasuk pariwisata memiliki potensi tetapi terhambat oleh ketidakstabilan politik dan infrastruktur yang buruk. Selain itu, banyak penduduk yang terlibat dalam ekonomi informal melalui perdagangan kecil dan pekerjaan serabutan sebagai sumber pendapatan tambahan. Jadi secara keseluruhan, indikator mata pencaharian termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Indikator yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu indikator tingkat kesadaran hukum. Tingkat kejahatan di Haiti saat ini sangat tinggi, terutama di ibu kotanya yaitu Port-au-Prince. Kekerasan geng bersenjata telah menjadi masalah besar dengan sekitar 80% wilayah di ibu kota dikuasai oleh kelompok-kelompok kriminal. Pada awal Maret tahun 2024, terjadi pembobolan penjara massal yang menyebabkan sekitar 3.700 narapidana melarikan diri. Selain itu, kasus pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual terus meningkat sejak awal tahun 2023. Pemerintah Haiti telah mengumumkan keadaan darurat beberapa kali untuk mencoba mengendalikan situasi. Selain itu, terdapat fakta unik terkait besarnya tingkat kriminalitas di negara ini, yaitu disebut sebagai gerbang. Kan, maksudnya bukan gerbang yang itu ya, tapi hanya sekadar istilah saja, karena negara Haiti merupakan titik transit terdepan mengenai peredaran narkoba ke wilayah utara benua Amerika. Jadi kesimpulannya, indikator tingkat kesadaran hukum termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung dari pembahasan mengenai negara Haiti. Kesimpulannya, berdasarkan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif menunjukkan bahwa negara Haiti termasuk ke dalam kategori negara berkembang atau bahkan sangat berkembang. Semoga dengan pembelajaran video kali ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan berbagi video saya untuk lebih banyak pembelajaran di masa depan. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.